Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hefnia Mania Zulfa dari 2016A akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester 8. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Kehadiran virus corona atau coronavirus disease 2019 COVID-19 telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Bahkan, lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund atau IMF telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada 8 dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga industri di tanah air. Dampak ini secara masif telah meluluhlantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Berikut adalah pengaruh merebaknya pandemi COVID-19 perekonomian Indonesia. Yang pertama, meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin meluas terhadap para pekerja formal dan informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan dan 10% sisanya karena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang merupakan berasal dari pekerja formal dan 265.000 lainnya merupakan pekerja informal. Yang kedua, kontraksi PMI Manufacturing. PMI Manufacturing umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri, baik dari sisi produksi, permintaan baru hingga ketenaga kerjaan yang sangat besar sehingga membawa dampak yang sangat berat, utamanya sebagai para buruh. Kementerian Keuangan mencatat PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. Yang ketiga, kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 1 2020 turun 3,7% atau year to date. Yang keempat, dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96% atau year on year. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan. Yang kelima, pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menyumbangkan Indonesia dalam penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari sampai Maret 2020. Dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 3 untuk penerbangan internasional. Menurunnya jumlah wisman. Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat masif. Tak tanggung-tanggung, kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisman per hari. Kunjungan wisman umumnya didominasi wisman dari Cina. Selanjutnya, yang ketujuh, kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan wisman tentunya memberikan pengaruhnya terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, mencapai lebih dari 300 miliar per hari. Yang kedelapan, menurunnya okupansi hotel.
dari pembatalan penerbangan, berkurangnya wisman juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan. Akibat menurunnya jumlah wisatawan mancanegara atau wisman, Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat COVID-19 Indonesia telah kehilangan kecurangan devisa dari sektor pariwisata 50% dibanding tahun lalu. Demikian dengan okupansi perhotelan di lebih dari 6.000 hotel, jumlah penurunannya lebih dari 50%. Untuk menangkal efek domino COVID 2019, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengakui COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat mendapat tekanan ekonomi yang sangat besar dan masif. Indonesia mengalami efek domino yang sangat besar karena kesehatan memukul sosial, sosial memukul ekonomi, dan ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan, bank, dan non-bank. Untuk menangkal syok akibat COVID-19, kebijakan extraordinary pun melakukan pemerintah dalam mengurangi dampak akibat penyebaran virus dari Wuhan, Cina ini di Indonesia melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2020 atau PPPU 1/2020 yang baru saja disahkan pada bulan April 2020. Lahirnya PPPU ini sebagai bentuk kesadaran dari pemerintah akan dampak kerusakan akibat endemik COVID-19 akan sangat masif dengan kedepannya. Untuk itu, kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan serta pengelolaan keuangan negara akan dilakukan ke depan. Dalam rangka penunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK strip 2023/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Dengan adanya insentif fiskal ini, diperkirakan penerimaan pajak di bulan April akan menurun. Terkait dengan PPPU 1/2020 yang antara lain mengatur penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh, Badan untuk Tahun Pajak 2020 atau SPT PPh, badannya disampaikan di April 2021. Diperkirakan akan terjadi penurunan angsuran PPh pasal 25 badan mulai bulan Mei 2020. Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga industri dalam negeri di tengah pandemi COVID-19. Melalui PMK 30/2020, pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik diakibatkan karena COVID-19. Pemerintah berharap dengan adanya penundaan ini dapat membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Keberlangsungan industri sangat penting untuk mengatasi keterlambatan penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pemerintah juga telah mengantisipasi keadaan kahar ini dengan berbagai kebijakan yang relevan seperti relaksasi atau impor untuk bahan baku pembuatan alat kesehatan. Insentif fiskal dan prosedur dari segi kepabeanan dan cukai juga melakukan pemerintah untuk mereduksi dampak pandemik COVID-19 yang terdiri atas larangan sementara atas ekspor atau alat kesehatan, relaksasi free alongside ship atau VAS impor, pembebasan cukai alkohol dalam rangka penanganan COVID-19. Relaksasi izin impor untuk alat kesehatan, relaksasi PPh impor untuk perusahaan, kemudian impor untuk tujuan ekspor atau KITE, percepatnya layanan online untuk penanganan COVID-19, relaksasi pelunasan cukai dan produksi rokok,
percepatan logistik dengan sistem nasional logistik ekosistem atau NLE, dan relaksasi penjualan lokal dan perusahaan atau KPIT. Komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal. Pengelolaan melalui peningkatan pendapatan negara dilakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya tentang dampak pandemik COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.